Dia mau tanya saya, kau mau kutanya-tanya. Nggak ada sistemnya, saya yang ditanya-tanya. Kau yang mau ditanya. Nah, di sini kita di sini host juga. Saling. Tidak ada host di sini juga. Tidak kan, saya mau tanya sama yang berpengalaman. Lebih berpengalaman juga ini. Yang sudah menikah muda. Dia ngomong-ngomong di depan tanya ada siapa gini. Yang ada nanti itu mau jadi istriku. Itu di berarti cinta ini kau bukan di atas kertas. Di atas materai ya. Membuktikan di kertas. Betul sekali, dengar itu. Apa nih gua bilang ini? Yang berat itu kalau hubungan biar sama-sama suka, kalau orang tuanya belum tentu. Salah. Kita harus saudara. Apa paling yang benar itu? Salah. Gimana itu tuh? Kalau orang bagus suka nih dijalani baru. Oh itu nggak suka ke orang tua, tidak nggak suka ke orang tua. Kalau misal tuh nggak suka ke orang tua, kalau dijalani saja itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada aja. Lagi di dalam kata niat baik tuh. Kalau niatnya buruk ya pasti nggak jadi. Niat baik. Tapi kalau tiba-tiba nak bilang orang tuanya apa mau punya? Apa mau punya? Tanya balik dulu aku peristrikan istri. Dulu bilang begitu kan tuh. Pasti sih. Ya, tapi kalau dia bilang saya nggak punya apa-apa dulu. Punya apa gitu? Tapi saya bagaimana menurutmu kalau misal tidak gitu? Bagaimana menurutmu kayak orang tua yang butuh kayak memang carikan anak yang terbaik lah. Yang terbaik. Salah tidak menurutmu? Salah menurutmu kau? Salah. Kenapa salah? Karena banyak orang sukses di saat sudah menikah. Banyak orang sukses di saat sudah menikah, bukan di saat belum punya nikah. Tapi kan kebanyakan orang tua sekarang begitu, kayak yang mau pindah lihat jadi tuh yang menantunya. Salah itu. Itu menurutmu kau, tapi saya menurutku tidak salah. Menurut saya begitu. Saya juga menurutku tidak salah sebenarnya. Tidak salah kau. Karena kenapa tidak bisa kesalahkan orang tua yang kayak butuh untuk yang terbaik sama anaknya karena. Misalnya kalau banyak hartanya ini itu, misalnya banyak hartanya ini calon anunya. Nah jelek sikapnya. Kan pasti laki-laki itu orang tua pasti tidak terlalu tahu masalah sifatnya anunya. Cocok nih. Nanti kalau makan batin istri anunya. Ya itu nih. Bagaimana? Tapi kan kebanyakan orang tua pasti tidak terlalu ngeliat ke situ. Banyak sekarang itu contoh-contohnya saja istri-istri pejabat tuh. Jadi sekarang pejabat bagaimana? Banyak perselingkuhan lah. Banyak perselingkuhannya memang iya. Orang tuanya yang biasa. Selirnya tuh jadi sama bisa aja. Jadi sebenarnya itu orang tua tidak menentukan siapa sama pendamping anaknya. Cuman dia kasih kenal terus mendidik. Itu nih kasih kan pasti yang pertama bawa kan anaknya. Orang tua kan cuma mendidik tuh, bukan menentukan takdir anaknya. Tapi kan jarang sekarang ada begitu. Kayak bilang itu bilang. Enggak, kenapa saya bilang tidak salah? Karena apa nih kalau bilang harus kau begini dulu baru bisa nikahi anakku tuh. Kenapa? Enggak salah karena aku bilang kita juga kan kayak baru gitu. Baru mau dijalani misalnya gitu. Misalnya orang tua banyak nih namakan. Maksudnya dia yang sudah besarkan anaknya sampai sekarang. Gitu. Tentu pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Saya pasti paling aku bilangi aku buktikan jika memang pantas kau untuk anaknya. Begitu. Maksudnya enggak bisa salahkan nih orang tua yang sepenuhnya kayak mau yang terbaik untuk anaknya. Karena tidak ada orang tua mau yang kelihatan anaknya terluka. Kenapa lewat situ? Tapi kalau dari sebelum ke orang tua ke anaknya dulu jarang itu ada bilang perempuan juga yang mau terima. Lihat dulu di ini sebagai contoh gitu, contoh kebanyakan lah. Di saat banyak orang sukses baru menikah. Banyak memang karena namanya rezeki kan. Sudah sukses baru menikah, tahan lama tidak. Dibandingkan orang yang dari sukses. Nol, tidak yang menikah dari nol, yang mana lebih tahan lama?
contoh-contohnya tuh kayak saya ini tuh misalnya kayak itu pejabat lah atau artis lah, banyak kan lihat yang bertahan lama pernikahan nah dibandingkan yang dari nol sudah yang menikah. Lebih banyak pasti yang dari Yang pasti lebih banyak yang dari nol karena nggak mengerti bagaimana susahnya tuh, bagaimana susahnya mempertahankan ini, mempertahankan itu, untuk mencari ini, untuk mencari itu, dibandingkan yang sudah punya segalanya tuh, punya itu segalanya baru menempuh berkeluarga begitu. memang memang Kalau sudah sukses itu pasti dilupakan itu yang bagaimana perjuangan kak. Iya. Nggak dirasa itu bilang ini lepas mau deh kan dari dulu ke saya begini, tuh dari dulu ke saya enak-enak aja, begini begitu aja. Gampang cari ini, gampang cari itu karena gampang godaan itu kalau sukses nih banyak itu bisa didapat apa yang mau dimau. Tapi memang kalau sukses dari nol gitu pasti dipikirkan itu. Kami memang godaannya laki-laki tuh. Dipikirkan itu pas sunnah. Waktu itu saya masih begini sama ya ini. Siapa yang temani? Bagaimana susahku bersama ya, setiana bagaimana? Itu kalau dipikiran dalam kata apa nih kata Quran pasangan. Contoh. Misalnya kalau sama-sama dia baku suka memang sama-sama saling menerima, tapi orang tuanya yang maksud saya. Jadi kalau pemahaman orang tua saya begitu salah. Bagaimana caramu tanggapi orang tua yang kayak begitu misalnya? Kalau saya itu bilang bertanya, dijalani dulu. Tidak, misalnya bagaimana kan dia bicara sendiri pasti karena waktu tidak bisa jawab. Karena pasti ada orang tua kayak bilang kapan pina lamar ke itu ini itu lamamu pacaran sama itu saya bilang salah. Padahal kan maksudnya dia ndak segampang itu tuh cari uang orang kalau laki-laki. Saya itu pemahamanku kalau misalnya nanti saya orang tua ya tidak mau beratkan orang dan jelasnya saja saya didik gitu. Iya, di sana, ini didiknya pilihan kembalikan ke anak karena bukan orang tua yang jalani anaknya. Memang iya bukan orang tua yang jalani. Kalau orang tua yang jalani wajar lah. Tapi kan kalau anak yang jalani itu tapi demikian kebanyakan sekarang tuh orang tua karena kayak anak itu bukan itu anak titipan gitu. Itu kalau dari kalau pemahaman tapi memang titipan. Anak itu titipan tuh. Bukan milik tak. Titipan. Anak juga punya kehidupan sendiri. Tapi kan orang tua kayak apa kayak anaknya kan biasa kayak nanggap sebagai miliknya baru. Misalnya kalau buat anak susah lah. Enggak mau lihat anak susah dalam dulu susah. Sebenarnya misalnya kayak rata-rata tidak gitu. Yang dari susah. Misalnya ini orang tuanya dulu tuh orang susah. Enggak mau kasih hidup susah anaknya misalnya sukses. Enggak mau ikuti apa yang pernah lewati. Ini orang tua lupa waktu dulu. Bagaimana bisa sama-sama? Orang susah juga. Nggak bisa sama-sama dengan suaminya gitu. Tidak, tapi kan kupikir bagaimana jarang mungkin sekarang kalau ada orang yang menikah kayak tidak jarang. Pesta ada lah beberapa cuman di mana ada keyakinan itu pasti dipertemukan dengan orang-orang yang betul sepemahaman dengan kita karena tidak mungkin bersatu kalau tidak sepemahaman sih. Memang iya kalau. Jadi itu dibilang jodoh tuh cerminan. Terlalu pikir sebenarnya tuh. Jalani saja. Jalani saja karena bukan kita yang jawab itu. Tuhan tuh takdir tuh. Karena itu saya rasakan. Karena memang kayak apa bayangkan orang berada ku nikah tapi tidak makasih susah ya. Memang jodoh memang. Tapi pernah lah. Itu. Kayak bagaimana cara maksudmu kau mendidik misalnya kayak pacarmu tuh? Kan biasa tuh pacar kayak orang yang sama terbentuk dari sifat yang diberikan sama dia misalnya kayak sering dimanjakan apa-apa lama jadi kayak cewek matre ini apa. Benar atau tidak benar pasti tuh kayak begitu. Apa itu? Benar menurutmu? Apa itu? Kan ada bilang kalau ada pacarmu jangan terlalu manjakan nih. Karena nanti kalau giliran tidak ada mau punya apa-apa kayak tidak nanggap Miko. Itu kayak salah. Saya sebenarnya itu saya enggak apa-apa misalnya ada yang mau tuh harus diikuti.
saya selagi ada ya, Saya juga begitu. ikuti. Prinsipku memang juga begitu ya. Tapi dalam hal itu saya kasih begini, saya kasih penjelasan. Dan kasih tahu saja begitu loh. Misalnya ada, kasih saja tanpa ada kata-kata misalnya Nina kasih kan misalnya ada langsung tanpa ada penjelasan begitu loh. Misalnya 7 hari tidak ada. Kan iya kan. Nah, gitu. Kan kadang kayak pasangan kena lihat mampu lah begitu. Bilang selalu apa yang minta biasa dikasih lah hitungannya. Tapi giliran kita tidak ada. Aja banyak biasa kena temukan nih kayak nah bilang kayak ada yang berubah. Karena itu nih yang aku bilang harus kok ada penjelasanmu dulu di pasanganmu tuh. tapi yang paling susah dalam hubungan itu kayak jujur. Pasti namanya susah jujur. Kayak jujur sama keadaan tak sendiri tuh sama pasangan tak pasti susah. Karena apa? Nah pikir pasti kalau jujur kayak ini bagaimana responnya nanti selanjutnya. Masih mau sama-sama atau tidak toh? Iya. Karena percuma orang menjalin hubungan kalau gengsi jadi utama kan tuh. Memang iya. Percuma aja karena lama kelamaan pasti ketahuan karena sama gitu. Iya karena pada akhirnya memang. Jadi lebih baik masuk jujur dari awal. Iya, Sebelum tambah kan ada yang prinsipnya begini dari awal jujur sama pasangannya atau kayak lama mina jalin hubungan baru berani jujur mana lebih bagus? Ya lebih bagus jujur saja langsung kenapa mau hidup ribet? Lebih baik jujur dari awal. Iya. Misalnya kalau aku sayang sekali nih mau gak jujur dari awal takut karena tinggalkan langsung. Pasti ada kan banyak berprinsipan begitu. Karena pemahamannya itu napas sakai takdirnya sendiri. Kayak tidak berani jujur karena nanti bilang kalau jujur kayak begini nanti tinggalkan enggak. Itu berarti dia napas sakai takdirnya sendiri. Coba jujur kah, berarti kok apa adanya tuh. Ini juga perempuan tahu bilang saya sendiri. Hal yang dibikin-bikin. Memang iya. Tapi kan kebanyakan apa adanya gitu biar lagi tidak ada apa-apa. Tapi baru kebanyakan laki-laki hal yang nggak bikin nah kalau bikin-bikin gitu kan kita jangan masih perempuan coba ke apa adanya saja hidup tenteram nggak akan pernah. misalnya sebelum terlalu sayang tuh lah gitu. Semakin sayang kok baru ditutup-tutupi terus itu keadaanmu sendiri kan bodoh sendiri kok. Karena pada itu dari awal tidak mau kan tidak terlalu sakit gitu. memang iya kalau benar. Jadi memang itu kalau dalam hubungan itu kejujuran Nomor satu. Jujuran memang nomor 1. Saya pakai rame depan ini.